Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Aceh Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching bersama saya Emalia Nuranda, SPSI dari SMA Negeri 1 Syamtalila Arut. Bersama rekan saya Muhammad Zubir, SPDI, SD Negeri 3 Bendung Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Dan saya Ria Suwasiati, SPD dari SMP Negeri 1 Terjun Pasir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Ema? Alhamdulillah kabar saya hari ini kabar baik Bu Rias sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Ema. Baik Bu Rias, apakah Bu Rias ada kesempatan sekarang? Jadi saya ada beberapa hal yang ingin diskusikan dengan Bu Rias terkait dengan proses pembelajaran di sekolah saya Bu Rias. Baik Bu Ema, sepertinya hari ini saya tidak ada kegiatan yang mendesak di luar, jadi kita bisa ada kesempatan berbicara dengan ibu. Jadi kira-kira ada apa Bu? Saya Bu Rias rencananya ingin melakukan coaching dengan Pak Supir. Jadi saya mohon kesediaan Bu Rias untuk mengamati kegiatan yang akan saya lakukan. Apakah Bu Rias bisa membantu saya? Boleh ya Ibu. Sepertinya ini bagus sekali ya, rencana Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Supir ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan diri Ibu, juga membantu rekan Ibu dalam menemukan permasalahan di coaching Ibu ya. Iya Ibu. Jika Ibu ada waktu sekarang bisa kita lakukan kegiatan Ibu. Boleh. Karena ini memang saya tidak ada kegiatan lain di luar. Jadi hari ini saya khususkan untuk kegiatan di sekolah. Jadi kita bisa lanjutkan. Namun Ibu, apakah Ibu dan Pak Zubir ini sudah melakukan persiapan? Sudah Ibu, saya sudah melakukan persiapan dengan Pak Zubir. Jadi saya sudah membicarakan dengan Pak Zubir hal apa yang akan ingin didiskusikan di Bu Rias. Begitu ya. Sepertinya ini rencana memang sudah matang ya. Iya, tinggal waktu dalam menilai ya, bagaimana saya bisa melakukan supervisi atau tidak ya. Iya, Jadi Ibu Ema, berhubung Ibu dengan Pak Zubir sudah merencanakan hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan diskusikan dengan Ibu. Ini terkait rubrik penilaian kita. Jadi sebagai pertanyaan pertama Ibu, dalam kegiatan coaching yang Ibu akan lakukan nanti dengan Pak Zubir, Ibu ingin saya membantu Ibu dalam kompetensi apa yang harus dikembangkan. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pada prinsip-prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berkebut. Seperti itu Bu Rias. Iya, jadi Ibu ingin saya amati pada kompetensi inti coaching ya. Jadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan bobot ya. Jadi pertanyaan yang kedua, pada bagian
dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya benar. Oke, jika demikian Ibu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam kegiatan hari ini? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah sendiri dalam permasalahan tersebut. Jadi Ibu ingin coach Ibu ini menemukan solusi atau langkah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi ya? Iya benar. Sebagai pertanyaan keempat, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Penilaian saya terhadap pengembangan coaching ini yaitu saya katakan berhasil apabila coach sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu dengan menggunakan panduan alur peta dan menampilkan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coach sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Berarti Ibu ingin penilaian itu berhasil apabila Ibu sudah menggunakan alur peta, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif, dan juga bagaimana Ibu memberdayakan coach Ibu ya. Sebagai pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Ibu dalam observasi yang akan kita lakukan saat ini? Harapan saya yaitu dapat membantu coach dalam menemukan solusi atau langkah dalam permasalahannya, dan saya mampu meningkatkan keterampilan coach saya pada kesempatan yang lain ya. Oke, jadi Ibu ingin menemukan atau meningkatkan keterampilan coach ini, dan Ibu juga ingin membantu coach Ibu dalam menemukan permasalahan yang dihadapinya ya. Baik Bu Emma, saya rasa ini sudah tergambar ya. Kayaknya rubrik penilaian kita ini juga sudah jelas. Jadi pada saat proses kegiatan Ibu nanti, coach dan coachee ini akan saya amati ini sudah sesuai atau belum dengan rubrik penilaian kita, kemudian sudah sesuai atau tidak alur tirta yang digunakan, kemudian bagaimana Ibu memberdayakan coach Ibu sehingga coach Ibu ini mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sepertinya seperti itu rubrik penilaian kita dan pengamatan yang akan saya lakukan. Kemudian jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Demikian apakah sudah jelas Ibu? Sudah sangat jelas Bu. Jika demikian, kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu ya, saya rasa sudah sangat cukup jelas. Jika seperti itu, silahkan Ibu melakukan proses dengan coach Ibu dan semoga berhasil ya Bu ya. Iya. Oke, Baik Bu ya, terima kasih atas kesempatannya sudah mendengarkan dan bersedia sudah untuk menjadi pengamat ketika nanti saya melakukan proses coaching dengan Pak Suku. iya, sama-sama.
Bu, sehat. Bu Emma gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya kabar baik juga Pak. Baik Pak Subir, saya sesuai dengan janji kita hari ini. Pak Subir kemarin ada WA, katanya Pak Subir ingin menyampaikan sesuatu Pak Subir ya, tentang permasalahan Pak Subir. Kira-kira apa permasalahan Pak Subir yang ingin Pak Subir sampaikan? Ya Bu Emma, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Emma. Baik Pak Subir, saya kebetulan hari ini ada waktu untuk berdiskusi dengan Pak Subir. Saya kira-kira ada waktu sekitar 15 menit atau 20 menit untuk kita berdiskusi. Apa yang ingin Bapak Subir sampaikan? Boleh Bu. Jadi Pak Subir ingin berdiskusi tentang apa Pak kira-kira? Begini Bu Emma, terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan tahun-tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah dan ceramah lagi. Padahal kan kita selalu bahwa perkembangan zaman sekarang sudah canggih, sudah memakai teknologi pembelajaran. Sekarang sudah pakai laptop, fokus, HP. Kok rekan-rekan guru itu masih menggunakan metode-metode lama, masih menggunakan buku pembelajaran. Padahal siswa kalau kita kaji sekarang dia lebih membutuhkan budaya dari perkembangan sekarang. Kan anak-anak sekarang, anak kecil saja udah pegang HP. Jadi kalau kita kembangkan metode pembelajaran tersebut di sekolah, mungkin anak-anak itu lebih giat untuk belajar. Seperti kita tampilkan video atau kita tempelkan tuh logo-logo yang gambar-gambar yang berkaitan dengan pelajaran kita, sehingga mengandalkan metode profesional saja itu nggak seperti itu. Oke Pak Subir, berarti dari permasalahan Pak Subir yang sudah Pak Subir sampaikan barusan, saya bisa mengambil kesimpulan, saya bisa kita garis bawahi bahwa Pak Subir ingin mengembangkan metode yang baru, tidak hanya menggunakan metode konvensional, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Sedangkan sekarang perkembangan zaman sekarang itu sudah bisa kita menggunakan laptop, fokus untuk metode pembelajaran yang sekarang seperti kita menampilkan video atau video yang berupa gambar sehingga murid bisa mudah memahami. Apabila seperti itu Pak Subir? Ya betul. Karena sekarang kurang bervariatif, baik medianya ataupun model pembelajaran masih modern yang lama, sehingga anak-anak itu kalau kita lihat sekarang, kalau kita menggunakan metode yang lama seperti yang dilakukan, anak itu malas belajar. Karena saya pernah perhatikan, saya pernah membuat metode sekarang, saya tampilkan video-video, gambar-gambar yang berkaitan dengan pelajaran, anak itu senang belajar. Jadi guru-guru sekarang masih dia bertahan pada metode yang lama. Oke Pak Subir, baik, dari yang Pak Subir sampaikan berarti menggunakan metode yang bervariatif, menggunakan model atau media yang sudah difokuskan supaya itu ideal dan memberikan kepada siswa. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Subir bisa dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin dapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di sekolah. Oke Pak Subir, harapan ini tadi Pak Subir menyebutkan adanya perubahan
berbagai aplikasi pembelajaran seperti quiz, yang sekarang kan sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat PowerPoint, dan juga lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah. Artinya apa? PowerPoint itu kan bisa menampilkan langsung, bisa melihat apa yang kita kan, daripada kita menggunakan metode ceramah. Di anak-anak itu cukup kita menggunakan metode ceramah lalu nggak usah. Dengan kita menampilkan model kuis, model PowerPoint, seperti yang kita ngomong tadi, ada video-video yang berkaitan dengan pembelajaran. Itulah yang saya harapkan semua guru kan di sekolah kepingin untuk jadi perubahan, menjadi model perubahan di sekolah saya. Oke, harapan Pak Zubir yang Pak Zubir sampaikan itu sangat bagus ya. Jadi adanya model yang bervariasi, adanya kondisi yang ideal ya, yang ini Pak Zubir capai. Kira-kira di kondisi situasi yang sekarang, kalau diberi angka atau level di sekolah Pak Zubir, kita mengatakan dari angka 1 sampai 10, kira-kira berada di level berapa Pak Zubir? Level dari angka 1 dan 10 ya. Kalau menurut saya itu karena kita jangan ambil angka yang lebih tinggi dulu. Cocok di sekolah saya itu di tingkat level 5 misalnya. Di sekolah saya itu lebih banyak guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi tadi seperti saya rasa itu sangat sulit, karena itu kita baru ingin perubahan. Kalau kita langsung kita ambil misalnya level 7, level 8, level 9, saya rasa guru-guru yang ada guru yang senior di tempat saya itu agak sulit. Oke, baik Pak Zubir, berarti level 5 Pak Zubir ya. Kondisi sekarang Pak Zubir berarti bisa menilai pembelajaran masuk pembelajaran di sekolah Pak Zubir karena ada yang senior, maka itu belum bisa menggunakan IT ya, jadi berada di level 5. Kira-kira Pak Zubir, kalau Pak Zubir ingin melakukan perubahan di sekolah Pak Zubir, kalau ingin mencapai angka ke level 5 ke 10, kira-kira menggunakan angka yang berapa Pak Zubir? Kalau di level 5 mungkin bisa kita tingkatkan sampai nanti, kalau memang level 5 udah mampu bahwa ini dilakukan, kita akan tingkatkan ke level 7. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi itu memang sangat sulit. Memang mau ingat guru-guru kebanyakan sudah senior, itu sudah ada tua. Jadi mungkin kita mulai dulu dari level 5. Kalau level 5 udah sanggup, level ini udah laksanakan, udah nggak ada kendala lagi, baru kita lanjut kepada level 7. Mungkin itu yang saya ingin melakukan perubahan di sekolah saya. Oke, baik Pak Zubir, dari level 5 berarti nambah 2 angka ya, level 7. Kira-kira usaha apa yang Pak Zubir lakukan untuk menciptakan perubahan ini Pak Zubir? Tentang perubahan ini, tentang perubahan di level 7 atau level 5 ini sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana yang akan saya tindakan yang bisa saya perbuat. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru, atau dengan kita undang orang-orang yang ahli dalam IT untuk kita berdiskusi ataupun untuk kita buat latihan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Baik Pak Zubir, tadi Pak Zubir menyebutkan akan melakukan mentoring atau pendampingan, bahkan Pak Zubir ini mendatangkan atau mengundang orang yang ahli bidang IT Pak Zubir. Baik Pak Zubir,
Zubir, kira-kira bisakah teman Pak Zubir dengan melakukan mentoring ini membuat teman Pak Zubir ini merasa nyaman? Mungkin kalau bukan dengan metode saya coba konsultasi dengan kepala sekolah dulu. Ya. Kalau ingin mengundang itu orang yang lebih mampu IT, saya akan konsultasi dengan kepala sekolah dulu untuk membuat kegiatan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya. Dalam hal pencapaian materi pembelajaran harus menggunakan media-media kita adakan untuk bagaimana sekarang dan semua di sekolah sudah mulai melakukan sifat menggunakan media IT ya. Nah itulah yang saya harapkan untuk saya bisa berkomunikasi kelas sekolah. Baik Pak Zubir sudah menjelaskan tentang perubahannya. Jadi Pak Zubir ingin merencanakan mentoring dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah, ini mengundang orang yang lebih di bagian IT dan kira-kira nih Pak Zubir, di pertanyaan selanjutnya untuk proses yang Pak Zubir lakukan ini semoga cepat terrealisasi. Ini apa yang harus Pak Zubir lakukan? Untuk terrealisasi kegiatan ini sepertinya yang metode karena untuk pelatihan perlu persiapan yang matang, waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya yang harus kita keluarkan untuk honor orang yang kita undang ya. Jadi harus kita konsultasi dulu dengan kepala sekolah apakah sanggup untuk memberikan apa yang kita harapkan seperti ini. Oke Pak Zubir, untuk kegiatan mentoring ini Pak Zubir kira-kira memerlukan dukungan dari atau bantuan dari siapa Pak Zubir? Bantuan kalau menurut saya yang kita harapkan pertama sekali itu untuk terjalannya kegiatan ini yang pertama kepala sekolah atau komite dan juga rekan guru yang ada di sekolah saya ataupun bisa kita minta ada teman-teman di lain guru yang di sekolah kita untuk pembelajaran yang sesuai yang kita harapkan sekarang. Ya Pak Zubir, baik. Pak Zubir ingin melakukan mentoring ini dengan rekan-rekan Pak Zubir ya, dengan kepala sekolah, dengan komite dan rekan-rekan guru untuk mencapai proses yang ingin Pak Zubir lakukan ya. Kira-kira kapan Pak Zubir akan melakukannya? Kalau menurut saya ini hal yang nggak bisa ditunda lagi. Kalau bisa secepatnya, atau minggu depan saya akan mensosialisasikan dengan kepala sekolah dan melaksanakan berdialog dengan kepala sekolah. Mungkin untuk minggu depan akan saya lakukan. Oke, bagus sekali Pak Zubir yang sudah Pak Zubir rencanakan. Kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa yang bisa Pak Zubir dapatkan? Dari percakapan kita tadi, hari ini banyak sekali yang saya dapatkan. Yang pertama gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan mendapatkan kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, dan saya akan tadi saya sepakat untuk mengundang ahli bidang IT untuk memberi atau membuat pelatihan kepada rekan-rekan saya di sekolah saya. Oke Pak Zubir, alhamdulillah dari gambaran yang
yang sudah Pak Zubir ceritakan tadi, adanya perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu lebih bervariatif, tidak menggunakan metode ceramah. Nanti Pak Zubir juga akan mengundang ahli IT, itu sangat bagus ya rencananya. Jadi saya akan menunggu kabar dari Pak Zubir untuk saya ingin tahu lebih detail setelah Pak Zubir menerapkan ini. Kata Pak Zubir tadi akan menerapkannya secepatnya dalam minggu depan Pak Zubir ya. Jadi saya tunggu kabar dari Pak Zubir untuk kita berdiskusi lebih lanjut tentang apa yang sudah Pak Zubir lakukan dan proses perubahan apa yang sudah terjadi. Jadi saya akan menunggu kabar dari Pak Zubir. Semoga kolaborasi dengan atau bekerja sama dengan rekan sejawat Pak Zubir dengan rekan buku itu berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih. Ibu sudah membantu saya, sudah meluangkan waktu untuk percakapan permasalahan saya yang ada di sekolah. Saya mudah-mudahan dari percakapan kita pada hari ini nanti saya lakukan sebisa mungkin agar supaya bermanfaat kepada rekan saya dan juga kepada sekolah saya tentunya dalam perubahan di sekolah saya. Baik Pak Zubir, sama-sama Pak Zubir. Lain waktu saya ingin mendengarkan cerita Pak Zubir. Untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini diskusi kita hari ini. Jadi nanti kalau misalnya Pak Zubir ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa kita buat janji untuk membahasnya. Saya rasa demikian Pak Zubir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah melakukan pengamatan proses coaching yang dilakukan dengan Pak Zubir. Sepertinya seru sekali ya Bu ya? Iya Bu ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Iya. Pak Zubir sudah mendiskusikan tentang permasalahannya dan menemukan sendiri solusi dari setiap permasalahan yang Pak Zubir sampaikan tadi ya. Saya melihat demikian Bu ya. Iya Bu ya. Nah, kalau begini, sebelum sesi penutupan kita sesuai permintaan Ibu dari awal, Ibu ingin mengetahui perkembangan Ibu dalam kompetensi coaching yang Ibu miliki, bagaimana Ibu melakukan proses tersebut, bagaimana memberdayakan kunci Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan pasca observasi untuk mengetahui perkembangan Ibu tersebut. Ya baik Ibu. Oke, jadi yang pertama Ibu Emma, bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan? Baik Bu ya, saya sudah melakukan coaching ini dengan prinsip atau sudah sesuai dengan alur Tirta, dan saya juga sudah melakukan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mencoba memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching, walaupun saya masih kurang yakin sepenuhnya karena tadi saya kadang-kadang mengalami kesulitan dalam memunculkan ide-ide pertanyaan yang berbobot yang akan saya tanyakan untuk Pak Zubir. Begitu Bu ya. Iya, jadi menurut penilaian Ibu sudah menggunakan alur Tirta ya, dari proses Ibu, kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, namun Ibu kurang yakin ya. Iya Bu ya. Jadi kalau seperti itu Ibu Emma,
membuat ibu menilai diri ibu demikian? Ya Bu, yang tadi saya mengamati prosesnya ini, ada pertanyaan yang saya ajukan tentang adanya gambaran, pertanyaan untuk menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan rencana aksi yang sudah tayangkan itu beserta tanggung jawab Bu ya. Jadi menurut ibu ini sudah sesuai karena ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu adanya tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir sudah adanya tanggung jawab ya. Iya. Kalau seperti itu boleh saya menyampaikan pendapat saya Ibu? Boleh, silakan Bu ya. Iya. Jadi Bu Emma, menurut catatan saya yang saya lakukan tadi, pada saat proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Zubir tadi sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk menggunakan alur tirta. Ini memang sudah benar, Ibu sudah mampu menggali potensi kucing sehingga kucing mampu mendapatkan solusi atas permasalahan. Bagaimana Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah Bu ya, tadi prosesnya lancar, jadi saya senang sekali mendengarkan yang udah sampaikan. Jadi saya menyadari itu ada kekurangan, jadi saya bisa untuk memperbaiki atau belajar lebih lanjut untuk coaching selanjutnya. Iya. Jadi Ibu sudah senang ya dengan sudah sesuai dengan kemampuan Ibu di alur tirta ini ya. Namun demikian Ibu juga menyadari ada beberapa hal yang masih kurang ya. Jadi untuk itu Ibu, apakah Ibu sudah siap ini mendengarkan apa yang menjadi kekurangan Ibu? Siap Ibu, saya siap mendengar apa yang nanti Ibu sampaikan. Jadi saya itu menjadi modal awal ya, modal saya dalam perbaikan untuk coaching ke depan. Iya, memang seperti itu yang kita harapkan ya, Iya. memang ya. Karena dalam proses kegiatan ini harus dilakukan secara terus-menerus agar keterampilan kita itu lebih meningkat lagi. Jadi kita harus membuka diri, di mana kekurangan kita itulah menjadi modal kita dalam melakukan perbaikan. Jadi Bu Emma, kita lanjutkan dengan hal yang harus menjadi pengembangan Ibu selanjutnya ya. Jadi Ibu sudah mampu menerapkan keterampilan mendengarkan aktif. Namun demikian Ibu, masih ada juga beberapa hal yang masih harus dikembangkan, itu tentang kehadiran penuh. Kehadiran penuh ini sangat penting. Ini merupakan keterampilan yang saya rasa bisa dikatakan keterampilan utama, karena pada kehadiran penuh ini itulah bagaimana kita bisa memunculkan ide sehingga kita itu bisa menemukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga potensi yang ada pada diri kucing ini bisa tergali. Jadi itu ada hal-hal itulah yang harus Ibu tingkatkan kembali. Karena saya lihat tadi Ibu kan terkadang kan masih kesulitan untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Betul. Jadi itu harus dikembangkan lagi
rumah Bu Yasir, jadi saya harus lebih fokus untuk mampu menggali proses yang atau respon yang uji akan munculkan. Iya, betul. Iya. Jadi Bu Emma sudah terbayang ya atau belum nih bagaimana Ibu meningkatkan performa Ibu di area ini? Sudah ada bayangan. Rencana saya akan melakukan hand coaching ini dengan rekan saya atau guru saya agar kompetensi tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Iya, iya. Memang kita perlu latihan terus menerus ya, Iya, Ibu, ya. iya. Jadi kapan kira-kira Ibu mau melakukannya lagi? Saya akan melakukannya dalam minggu ini, Bu Yas. Oke. Kalau seperti itu, dalam proses coaching yang kita lakukan kali ini, apa yang dapat Ibu gambarkan? Saya sudah mampu memahami alur tirta, namun saya masih perlu meningkatkan kompetensi dalam passion Bu Yas, atau kehadiran penuh dalam mendengarkan semua yang disampaikan oleh coach, sehingga saya mampu memunculkan pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching ini bisa berjalan dengan baik. Iya, betul Ibu. Jadi karena sepertinya Ibu juga sudah tergambar bagaimana kompetensi Ibu dan di mana Ibu harus kembangkan lagi. Kemudian Ibu juga sudah punya rencana bagaimana untuk mengembangkan kembali keterampilan Ibu ini. Jadi saya rasa pertemuan kita kali